Martial Peak 3154. Kapal luar angkasa selalu menjadi senjata terbaik untuk menyerang kota, dan meriam kristal mereka sangat kuat. Selusin kapal luar angkasa dan ratusan meriam kristal, jumlah kerusakan yang dapat mereka timbulkan adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi dengan mudah oleh penatua ketiga dari Sekte Dunia Bawah. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa orang-orang di Tanah Suci Sembilan Surga tidak dapat menghentikan mereka. Sue Yue dan yang lainnya benar-benar tidak bisa menghentikan mereka, tetapi mereka tidak punya pilihan karena di belakang mereka ada Tanah Suci Sembilan Surga, benua Tongsuan. Jika mereka mencoba menghindarinya, mereka akan menabrak Tanah Suci Sembilan Surga dan Xianincang. Kondisi Xianincang baru saja stabil, jadi jika dia ditembak oleh ratusan meriam kristal, itu hanya akan memperburuk keadaan. Sosok Sue Yue berkedip saat rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Banyak sosok berkumpul di sekelilingnya, membentuk pertahanan yang tak tertembus. Penatua ketiga tertegun sejenak sebelum sangat gembira, karena kamu tidak akan menghindar, maka kalian semua bisa mati. Dengan lambaian tangannya, dia hendak memerintahkan meriam untuk menembak. Cahaya dari meriam kristal sangat menyilaukan saat mereka mengumpulkan energi mereka. Dengan ledakan keras, dunia tampak bergetar. Adegan dari meriam kristal yang menembak bersama tidak muncul, tetapi sebaliknya, aura menakutkan dengan cepat mendekat dari belakang. Penatua ketiga tiba-tiba menoleh, matanya gemetar. Di sisi lain, seorang pria muda dengan rambut hitam berkibar-kibar muncul entah dari mana dan menyerang selusin starships dari Grid Desolate Starfield. Dibandingkan dengan starship raksasa, pemuda ini seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang cerah, dipenuhi dengan aura yang khusyuk dan tegas. Namun, ketika pria itu menabrak starship, pertahanan starship seperti kertas baginya. Penatua ketiga melihatnya dengan santai melambaikan tinjunya dan sebuah lubang besar muncul di sisi salah satu kapal luar angkasa. Dengan ledakan keras, api meledak dari lubang dan bagian dalam starship dipenuhi dengan jeritan menyedihkan saat satu demi satu kekuatan kehidupan dihancurkan. Dalam sekejap mata, pemuda itu bergegas keluar dari sisi lain starship dan langsung menuju starship kedua. Dia seperti meteor yang jatuh dari langit, membawa momentum yang tak terhentikan saat dia menembus satu demi satu Origin King Grade Starship. Bum bum bum, masing-masing starships memancarkan suara ledakan, dan pada saat dia bergegas keluar dari yang terakhir, selusin starships semuanya telah dihancurkan. Meriam kristal yang telah berkedip dengan cahaya yang menyilaukan sekarang sangat tidak stabil, berkedip-kedip dengan cahaya. Ledakan. Salah satu starships tiba-tiba meledak dan dilalap api. Lambung besar starship jatuh dengan suara berderit. Starship lain dilalap api. Kapal ketiga, kapal keempat. Hanya dalam beberapa napas waktu, tidak satu pun dari selusin starships yang selamat. Semua pembudidaya di Grid Desolate Starfield takut kehabisan akal saat hawa dingin merambat di punggung mereka. Mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka dan anggota badan mereka menjadi dingin saat mereka menatap pemuda itu dengan ngeri. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa menghancurkan lebih dari selusin starship dengan mudah? Apakah ini mungkin? Sebuah ide melintas di benak penatua ketiga dan dia berteriak, ini kamu. Dia selalu bertanya-tanya siapa yang telah merusak mata formasi penguncian roh 8 trigram dan mengapa wakil Master Sekte Xin Xuanming terbunuh, tetapi sekarang setelah dia menyaksikan teknik yang begitu mengejutkan, dia akhirnya mengerti. Itu dia, itu pasti dia. Dengan metode seperti itu, tidak ada orang lain yang bisa mematahkan mata formasi penguncian roh 8 trigram dan membunuh wakil Master Sekte. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Sue Yue menghela nafas lega. Dia sudah memutuskan bahwa bahkan jika dia mati di sini, dia tidak akan membiarkan meriam kristal itu mengenai benua Tongsuan. Dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis ini, dia akhirnya akan tiba dan langsung memberinya sesuatu untuk diandalkan. Kebangkitan dan kejatuhan yang luar biasa ini telah menyebabkan emosinya bergolak dan wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Ini adalah pria yang dia pilih. Wajah Gu Jianxin kosong dan mulutnya dipenuhi dengan kepahitan. Tidak heran pedang panjangnya telah memperingatkannya. Apakah orang ini sudah begitu kuat? Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, kultivasinya bahkan tidak setinggi miliknya. Meskipun Gu Jianxin tahu bahwa masa depannya tidak terbatas, bagaimana dia bisa berharap dia berada jauh di depannya hanya dalam beberapa dekade? Dia telah benar-benar melemparkannya dari kakinya. Apa kultivasinya saat ini? Apakah dia sebanding dengan Kaisar Agung Langit Berbintang yang legendaris? Tidak heran dia meminta mereka untuk menahan para pembudidaya dari Grid Desolate Starfield. Dengan kekuatan yang dia tunjukkan sejauh ini, bahkan jika pihak Grid Desolate Starfield maju bersama, mereka tidak akan menjadi lawannya. Dalam sekejap, situasi berubah tajam karena kedatangan satu orang. Banyak pembudidaya dari Grid Desolate Starfield memasang ekspresi pucat. Menghadapi sosok pemuda ini, tidak ada satupun dari mereka yang berani melawan. Membunuh. Yang Kai dengan dingin meludahkan satu kata. Ketika dia membuka mulutnya, Yang Kai masih berdiri di tempatnya, tetapi ketika suaranya jatuh, dia sudah muncul di sisi lain. Penatua ketiga hanya melihat bayangan samar melewati kampnya,
dan sebelum dia bisa bereaksi, Yang Kai sudah pergi. Terkejut, dia secara naluriah merasa seolah-olah dia baru saja melewati gerbang neraka. Asteris. Suara aneh terdengar dan banyak pembudidaya dari Great Desolate Starfield melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat pemandangan yang menyebabkan hati mereka bergetar. Mayat tanpa kepala berdiri di udara, darah menyembur dari lehernya seperti air mancur. Mayat itu masih dalam posisi bertahan, tapi kepalanya tidak terlihat. Memalingkan kepalanya dengan kaku, dia melihat kepala mayat itu, yang sekarang dipegang di tangan pemuda yang tiba-tiba muncul. Ekspresi kepala kosong, seolah tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Itu adalah Origin King Realm urutan ketiga. Tuan yang baru saja bertarung dengan Meng Wuya dan memukulinya hingga babak belur sekarang dipenggal oleh Yang Kai. Tidak ada yang melihat bagaimana dia melakukannya. Membunuh. Sui Yue berteriak, kemarahan dan kebencian yang dia kumpulkan selama beberapa tahun terakhir, serta rasa bersalah yang dia rasakan terhadap Xian Nincang, semuanya meledak pada saat ini, berubah menjadi niat membunuh yang kental saat dia bergegas menuju para pembudidaya Great Desolate Starfield. Bagaimana mungkin orang-orang yang tersisa ragu-ragu? Setelah menyaksikan metode Yang Kai dengan mata kepala sendiri, mereka segera tahu bahwa tidak ada kemungkinan gagal dalam pertempuran hari ini, jadi mereka semua menggunakan teknik gerakan mereka untuk melompat ke depan. Pertempuran besar dimulai lagi, tetapi situasinya telah berbalik. The Great Desolate Starfield diintimidasi oleh kekuatan ilahi Yang Kai dan tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Di sisi lain, kemarahan 9 surga tanah suci tak tertandingi saat mereka dengan berani maju. Hasil pertempuran telah diputuskan di awal. Yang Kai juga tidak tinggal diam. Penderitaan Xian Nincang seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya, bagaimana mungkin dia tidak menarik minat. Seperti harimau yang ganas, dia menyerang ke arah Origin King Realms urutan ketiga, meninju mereka ke kiri dan ke kanan. Origin King Realms urutan ketiga ini, yang biasanya tinggi dan perkasa, semuanya meledak menjadi kabut berdarah, tidak mampu menahan sama sekali. Dalam sekejap mata, hanya Penatua ketiga yang tersisa. Penatua ketiga melihat sekeliling dengan kaget, tidak tahu bahwa dia telah kalah. Orang ini sangat kuat sehingga tidak ada seorang pun di Starfield yang menjadi lawannya. Dalam sekejap, pihak lain sudah setengah kaki darinya. Tidak dapat mundur tepat waktu, lehernya dicengkeram dan diangkat tinggi-tinggi ke udara, tidak mampu mengangkat seinkinya sama sekali. Bahkan tulangnya tampak remuk, hanya ketika menghadapinya secara pribadi, Penatua ketiga dapat sepenuhnya memahami betapa menakutkannya orang ini. Ketika saya tidak di rumah, kamu semua cukup hidup, Yang Kai menatapnya dengan dingin dan mengerahkan sedikit kekuatan untuk mengakhiri hidupnya. Tunggu, tetua ketiga berteriak dengan wajah merah. Yang Kai menyeringai jahat, jika kamu memiliki kata-kata terakhir, cepatlah dan ucapkan. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Namun, wajah Penatua ketiga dipenuhi dengan kekejaman saat dia berkata, lepaskan aku, atau kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Yang Kai menatapnya dengan heran, apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas, katakan lagi. Penatua ketiga dengan dingin berkata, Tuan bintangmu. Tidakkah kamu ingin kembali dan memeriksanya? Jika tidak ada yang salah, dia seharusnya sudah ditangkap sekarang. Petik 2. Mengaktifkan 7 formasi penguncian roh 8 trigram dan memancing ular keluar dari lubangnya hanyalah salah satu persiapannya. Dia masih memiliki rencana kedua, dan itu adalah untuk menargetkan Xian Nincang. Tuan 9 surga tanah suci semuanya telah keluar, dan pada saat ini, pertahanan mereka praktis tidak ada, jadi tidak ada kemungkinan rencana ini gagal. Itu juga kartu truf terbesarnya, tapi sayangnya, sebelum dia bisa menggunakannya, Origin King Realm urutan ketiga di sisinya telah mati, meninggalkannya sendirian. Di dalam hatinya, dia membenci Yang Kai karena ketegasan dan kekejamannya. Awalnya, dia hanya ingin memancing ular keluar dari lubangnya, tetapi siapa sangka dia akan mengeluarkan harimau pemakan manusia. Betulkah? Yang Kai memiringkan kepalanya. Kamu bisa pergi dan mengkonfirmasi. Sekte dunia bawahku telah jatuh hari ini, tuan tua ini tidak akan meminta hal lain. Jika kamu membiarkan saya hidup, saya akan mengampuni Star Master kamu. Petik 2. Bodoh. Yang Kai mengerahkan beberapa kekuatan dan leher tetua ketiga segera terputus, darah menyembur ke segala arah. Kepala yang terbang dipenuhi dengan ketidakpercayaan, seolah-olah tidak pernah mengerti apa yang terjadi pada Yang Kai bahkan dalam kematian. Dia dengan jelas mengatakan yang sebenarnya, jadi mengapa Yang Kai tidak mengkonfirmasinya? Pikirannya terputus dan dia jatuh ke dalam kegelapan abadi. Berdiri di udara, Yang Kai menyapukan pandangannya ke kerumunan dan melengkungkan bibirnya, tentu saja, sulit untuk menjaga dari pencuri keluarga. Tiba-tiba, dia ingat peringatan Long Tianxiang sebelum kehilangan rasionalitasnya. Tampaknya Long Tianxiang telah mempelajari beberapa rahasia setelah disempurnakan menjadi mayat surgawi. Menatap tanah suci 9 surga, Yang Kai mengangkat alisnya, lupakan saja, aku akan kembali lagi nanti. Dia tidak khawatir tentang keselamatan Xian Nincang sama sekali.
Penatua ketiga ini telah melakukan semua yang bisa dia pikirkan, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Liu Yan akan berada di sisi Xia Ningchang. Dengan Liu Yan di sekitar, siapa yang bisa menyakiti Xia Ningchang? Yang Kai menyerang lagi, sosoknya menembus kehampaan saat satu demi satu Master Grid Desolate Starfield jatuh. Banyak orang melihat bahwa situasinya tidak terlihat bagus dan ingin melarikan diri, tetapi bagaimana Sue Yue dan yang lainnya bisa membiarkan mereka melarikan diri dengan mudah? Semuanya menggunakan berbagai metode untuk mencegat mereka. Ditambah dengan fakta bahwa jumlah Master di Grid Desolate Starfield berkurang, itu segera menjadi pembantaian. Beberapa jam kemudian, pertempuran berakhir. Tak satu pun dari pembudidaya Grid Desolate Starfield selamat, semuanya terbunuh. Adapun pihak 9 surga Tanah Suci, selain beberapa korban ketika mereka pertama kali mencegat mereka, setelah Yang Kai datang untuk mendukung mereka, tidak ada yang terluka. Sebagian besar dari mereka berlumuran darah saat mereka terengah-engah. Semua mata tertuju pada Yang Kai, dipenuhi dengan kekaguman dan keheranan. Semua orang ingin tahu seberapa kuat dia sekarang. Dalam pertempuran hari ini, sepertinya dia baru saja menggunakan kekuatannya dengan santai.